Alright, ya selamat berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel. Pada hari ini kita akan mengupdate mengenai pergerakan daripada Bitcoin dan juga kita akan mengupdate mengenai pergerakan daripada beberapa altcoin ya, di antaranya ada Ethereum, ada Shiba, ada BNB juga yang akan kali ini kita akan update pergerakannya karena market memang saat ini mengalami penurunan ya yang cukup dalam ya, sekitar minus 6,3% untuk Bitcoin. Dan sekarang Bitcoin berada di market cap ataupun market kapitalisasi sebesar 1,07 triliun US dollar dan dengan volume transaksi 42,2 miliar US dollar ya. Ini adalah merupakan masih impact daripada terhadap ditandatanganinya perundang-undangan tentang perpajakan di Amerika Serikat oleh Joe Biden ya. Ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pergerakan daripada Bitcoin ya. Lalu bagaimana selanjutnya dan kira-kira di mana titik entry ataupun kemungkinan menjadi bottom daripada Bitcoin ya. Kita akan menganalisanya menggunakan technical analysis ya. Sebelum kita ke topik pembahasan kita, kalian bisa subscribe channel ini dan juga like video ini agar nantinya memang channel ini mampu semakin berkembang dan juga bisa memberikan informasi-informasi terupdate mengenai cryptocurrency ataupun mengenai crypto aset kepada kalian semua dan memberikan manfaat yang lebih buat lebih banyak orang lagi. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan kita. Yap, seperti apa yang saya bahas di video-video sebelumnya, memang ketika setelah breakdown di sini terhadap resist line yang berwarna orange di sini dan terjadi penurunan yang cukup signifikan ya di sini kalau kita ukur, maka telah terjadi penurunan sekitar 8% ya, 8,79%. Dan di sini lalu bagaimana sekarang ya? Di sini kalau kita lihat dari time frame daily, maka support ini pun sudah tidak mampu membendung penurunan daripada Bitcoin ya di area 59.973 sampai dengan 60.000 di sini, dan kemudian sekarang sudah berada di bawah area support yang saya bikin di 57.293 ya. Apabila memang hari ini tidak mampu, candle tidak mampu tutup di atas area 57.210, maka kemungkinan besar memang akan terjadi penurunan terhadap Bitcoin, melanjutkan penurunan menuju area support berikutnya yang berada di area 52.849. Meskipun memang di sini memang ada area support yang mungkin saja hari ini terjadi reversal dan pergerakan Bitcoin mampu melanjutkan kenaikan. Dan kalian juga harus memperhatikan hal-hal yang mungkin bisa terjadi ya. Seperti apa yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa memang potensi untuk turun ke sini memang ada, dan kemudian ke sini pun memang ke area 52.799 sampai dengan area 51.245 memang masih cukup berpotensi ya, meskipun saya katakan di sini kemungkinannya memang ada ya di sini, dan kemungkinan untuk naik juga dan kembali reversal dari sini dan kemudian closing apabila mampu closing di atas area 57.160 US dollar sampai dengan 58.463, maka ini akan menjadi sangat baik untuk pergerakan Bitcoin ke depannya. Namun apabila memang candle hari ini ditutup dengan candle merah, maka kemungkinan besar memang akan menuju ke area 52.849 ya. Oke ya, kalian harus memperhatikan hal tersebut ya. Saya sudah ingatkan di video-video sebelumnya, di beberapa video sebelumnya yang mengupdate tentang pergerakan harga Bitcoin, bahwa memang apabila memang resist trend line ini tidak mampu menjaga pergerakan daripada Bitcoin ya, memang ada potensi untuk dump ya di sini. Dan di sini juga bisa saja memang hari ini candle akan berubah menjadi hijau ya, karena memang baru dimulai untuk hari ini ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, kita ke time frame 4 jam. Ya, di sini memang pressure-nya lumayan tinggi ya, karena kita lihat kalau dari time frame 4 jam di candle yang berwarna merah volume dari transaksi tersebut lumayan tinggi ya, dan itu bukan pertanda yang bagus untuk pergerakan Bitcoin ya. Jadi kalau saya pribadi memang menilai kalau
pun nantinya Bitcoin ke arah 52.757, maka ini merupakan masih dalam hal yang sangat wajar ya apabila memang Bitcoin mengalami penurunan yang sedemikian ya, karena memang sudah dari bottom sini ya, kalau kita lihat ya dari area 40.000 sudah straight naik ya sampai dengan all time high ya, di sini di area sempat menyentuh 67.072 dan meskipun memang sempat menyentuh area 68.996, dan saya masih memiliki keyakinan kalau memang bull run ini belum berakhir ya, jadi masih akan ada continuation ya ataupun lanjutan kenaikan daripada Bitcoin ya, yang seperti apa yang saya sudah selalu ingatkan kepada kalian semua di video-video sebelumnya, bahwa memang market di kripto ini sangat-sangat volatile ya. Kalian harus sangat-sangat memperhatikan hal tersebut, dan kalian juga harus siap dengan hal tersebut ya. Jadi kalau menurut saya ya pribadi di sini menjadi satu kesempatan buy ya. Jadi di sini ya mungkin di area 52.774 kalau tersentuh area ini, maka di sini saya yakini akan menjadi support kuat daripada pergerakan Bitcoin untuk ke depannya. Oke. Dan kalau kita lihat dari Bitcoin dominance ya, Bitcoin dominance juga mengalami penurunan ya. Ini juga memberikan hal yang positif ya, terutamanya memang hari ini ada beberapa koin yang mampu melawan arus ya, beberapa koin yang berbasis metaverse memang ya masih mengambil kendali ataupun mengambil dominasi daripada market ya. Jadi meskipun market Bitcoin dominance turun, namun hanya ada beberapa altcoin saja yang mampu outperform dari pergerakan terhadap Bitcoin. Oke. Dan kemudian kalau kita lihat dari Ethereum ya, chartnya Ethereum tepat berada di area support ya. Di sini terjadi pemandulan di area 3.948 ya. Apabila support ini mampu bertahan ataupun menahan area daripada pergerakan Ethereum, maka ini akan menjadi hal yang sangat bagus. Dan kalian juga harus perlu perhatikan di sini di area 4.075 ya. Di sini terdapat MA50. Apabila MA50 ini tidak mampu ditembus, maka bisa saja memang Ethereum ini mampu akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di area 3.629 ya. Di sini memang terbentuk rising wedge ya, yang ketika memang breakdown di sini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ketika memang breakdown ya terjadi penurunan sekitar 15%. Ya, saya harapkan memang di sini akan menjadi titik support yang kuat ya terhadap Ethereum. Dan yang perlu kalian perhatikan juga adalah di sini ada area support 3.626 dan juga support berikutnya adalah di area 3.413 ya. Ini yang menjadi support-support penting dari pergerakan daripada Ethereum. Oke, dan kemudian kalau kita lihat dari BNB juga, BNB setelah di sini memang terbentuk double top ya, dan kemudian terbreakdown di sini. Dan target daripada double top ini harusnya memang ke sini, namun memang BNB turun lebih dalam dan sekarang tepat berada di area mendekati area support di 518 ya. Dan kemudian masih ada MA50 di sini yang menjaga ataupun menjadi area support yang penting buat pergerakan daripada BNB ini di area 515 ya. Dan ini di area support yang perlu kalian perhatikan adalah 5.518 sampai dengan range 506 ya. Jadi ini merupakan area titik support ataupun mungkin bisa menjadi area untuk mencicil apabila Anda ingin menginvestasikan investasi Anda ataupun memasukkan BNB ke dalam portofolio investasi Anda. Dan kemudian support berikutnya adalah di area 450-an ya, 453 yang 450 di sini sampai dengan area 439. Itu yang perlu kalian lihat ya, ataupun perhatikan area support-support yang penting ataupun yang krusial bagi pergerakan terhadap BNB. Yang saya yakini memang BNB akan, ketika memang Bitcoin nantinya mampu stabil
maka BNB dan Ethereum pastinya akan leading ya, akan mengalami kenaikan biasanya yang pertama-pertama ya dari fase kenaikan terhadap altcoin. Dan kemudian kita akan membahas mengenai SIB ya, Shiba Inu ya, di mana memang sudah breakdown dari area support yang saya gambarkan di sini di area 0,00004524 ya, dan sekarang masih menguji ataupun meretest terhadap area MA50 di area 0,00004139. Apabila support ini tidak mampu menjaga pergerakan daripada Shiba, maka bisa saja memang Shiba akan melanjutkan penurunan menuju area support berikutnya adalah berada di area 0,00003526 ya. Jadi ini menjadi area penting buat pergerakan daripada Shiba Inu. Dan apabila memang support ini dijebol juga, maka support berikutnya adalah berada di kisaran area 0,00002949 ya. Jadi kalian perlu memperhatikan support-support area berikut ya. Apabila memang kalian ingin melakukan mungkin average down ataupun melakukan buyback di sini ya. Karena memang kita ketahui banyak yang nyangkut ya di area-area atas di sini. Ya, kemudian kalau kita lihat ke time frame yang lebih kecil ya, ke time frame 4 jam. Kalau kita ke time frame 4 jam, maka memang di sini setelah memang terjadi breakout dan masih tertahan juga oleh resist line yang saya gambar di sini ya, yang garis trend line warna merah di sini yang masih menjaga pergerakan daripada Shiba Inu token ini. Meskipun memang kita ketahui bahwa kemarin di video sebelumnya saya sampaikan bahwa memang ada akumulasi yang terjadi oleh whales ya, yang membeli Shiba Inu sebesar senilai sekitar kurang lebih 8, sekian miliar 8, sekian juta US dollar ya. Jadi itu juga merupakan pembelian yang sangat besar ya. Mungkin saja memang di sini akan terjadi pembalikan arah ataupun memang di area support ini ya, di area 0,00003497 ya. Jadi itu yang perlu kalian waspadai untuk penurunan-penurunan yang mungkin bisa terjadi. Dan kalau kita lihat dari Fear and Greed Index ya, karena ini juga akan sangat berpengaruh terhadap market ya, yang dimana sekarang adalah terjadi fear ya di market sebesar 34% ya. Jadi ini merupakan sudah di fear ya, di area fear, dan kemudian apabila memang ke area yang lebih rendah, maka itu akan menjadi sebuah kesempatan yang saya lihat ya, apabila hal tersebut terjadi ya. Memang seperti apa yang kita pernah alami ketika memang Bitcoin berada di area 30.000 ya, di area breakdown daripada area 30.000 ke area 28.000 ke area 29.000. Di sana saya masih sangat ingat ya, bahwa Fear and Greed Index menunjukkan angka sekitar 10 sampai 15, dan itu merupakan extremely fear ya. Jadi itu merupakan yang saya lihat, apabila memang terjadi fear di market, maka itu adalah sebuah kesempatan untuk kita untuk apabila memang mau menginvestasikan untuk long term ya. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Warren Buffett ya, ketika jadilah be greedy when other fear ya. Jadi menjadi serakahlah ketika orang-orang pada takut, dan kita terlalu kita juga harus takut apabila orang-orang melihat orang-orang di market lagi serakahnya atau lagi greedy ya. Jadi itu merupakan salah satu quote yang sering memang menjadi acuan apabila saya ingin melakukan satu investment ya. Jadi memang ketika memang ini semakin turun, maka ini bisa saja menjadi sebuah kesempatan. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Kita bisa diskusikan hal ini di kolom komentar ya. Kalian bisa menanggapi hal ini. Bagaimana pendapat kalian tentang Fear and Greed Index ini? Dan apakah kalian sependapat atau kalian punya pendapat kalian pribadi? Kalian bisa menaruhnya di kolom komentar, oke? Dan demikian untuk update kali ini ya. Perhatikan ya support-support penting yang akan dilalui oleh ataupun kemungkinan tersentuh oleh Bitcoin ya. Jadi ya tetap
disclaimer on. Jadi di sini saya bertujuan untuk edukasi dan juga sharing terhadap apa yang saya ketahui mengenai cryptocurrency. Jadi kalian selalulah lakukan yang namanya research kalian sendiri ya, do your own research, karena berinvestasi di crypto space ataupun crypto aset ini merupakan investasi yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Jadi kalian harus selalu memperhatikan ataupun memperhitungkan segala risiko yang kemungkinan bisa terjadi ya. Jadi kalian harus melakukan riset kalian sendiri intinya, dan ketika kalian sudah memiliki keyakinan yang kuat barulah kalian menginvestasikan uang kalian ya, agar tidak terjadi kepanikan di market apabila memang seperti terjadi penurunan ataupun mungkin saja memang penurunan yang lebih dalam terjadi ya. Kalian harus siap dengan hal tersebut ya. Oke. Selamat beraktivitas ya. Saya doakan kalian, semoga saja kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Dan tentunya apabila memang video ini dirasa bermanfaat, kalian bisa klik tombol like dan juga subscribe channel ini, karena nantinya saya akan selalu mengupdate pergerakan market daripada Bitcoin ataupun altcoin lainnya. Saya akan mengupdate-nya, saya akan berusaha untuk mengupdate-nya di setiap harinya. Dan agar tidak ketinggalan oleh video-video selanjutnya yang akan saya sampaikan, kalian bisa aktifkan lonceng notifikasinya, oke? Dan sekian untuk kali ini ya. See you on the next video dan bye-bye.